Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Nah, anak-anak, sebelumnya izinkan ibu memperkenalkan diri ya. Nama ibu Dewi. Anak-anak, tahu gak ya yang dipegang ibu sekarang itu apa? Ya, ini air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam lingkungan. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi dan merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Anak-anak pernah membayangkan tidak jika bumi tidak ada air? Ya, tentu tidak akan ada kehidupan karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari, akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum. Karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi, bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Selain untuk minum, apa saja ya fungsi penting air bagi manusia dalam kehidupan di bumi? Fungsi air untuk manusia dengan skala aktivitasnya adalah yang pertama, untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Kemudian ada keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan penggunaan pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Kemudian ada keperluan pertanian dan peternakan yang sangat membutuhkan air. Kemudian ada juga keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Ibu tadi udah menjelaskan manfaat air banyak sekali ya untuk kehidupan manusia. Nah anak-anak, selain untuk manusia, siapa lagi ya yang membutuhkan air? Ya, tentu itu adalah hewan. Hewan membutuhkan air untuk sebagai sumber kehidupan, yaitu makan dan juga minum. Kemudian ada menjadi habitat hidup hewan air seperti ikan, udang, paus, dan lain-lain. Nah, kemudian pada tubuh hewan, air berfungsi sebagai pengangkut nutrisi, mengatur tekanan darah, hingga memproduksi susu. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar apakah itu? Ya, ini merupakan salah satu fungsi air bagi tumbuhan. Nah, seluruh makhluk hidup membutuhkan air, tak terkecuali tumbuhan. Perlu diketahui bahwa 70% tumbuhan tersusun atas molekul air. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembaban tumbuhan agar tidak layu. Air diserap oleh akar tumbuhan dan dikirim ke daun tempat melakukan fotosintesis. Nah, selain untuk proses fotosintesis, fungsi air bagi tumbuhan adalah untuk mengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan. Kemudian, sebagai pendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan. Itu tadi penjelasan Ibu terkait fungsi air bagi makhluk hidup. Sangat penting sekali bukan air ini? Nah, kita sebagai manusia harus selalu menjaga ketersediaan air bersih. Ngomong-ngomong, air bersih itu apa ya? Seperti yang kita ketahui, air
pada air yang aman untuk digunakan untuk minum dan juga memasak. Ada pula yang sebaliknya. Nah, di sini Ibu punya 2 gelas air, yaitu ada yang bening dan juga ada yang keruh. Kira-kira yang mana ya yang bisa digunakan untuk minum? Ya, tentu ini adalah air yang bersih. Selain air bersih dan keruh, terdapat persyaratan air bersih yang meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimiawi, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Untuk syarat yang pertama yaitu persyaratan secara fisik. Untuk persyaratan secara fisik pada air bersih, yang pertama, air itu tidak boleh keruh, kemudian tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, dan tidak meninggalkan endapan. Nah, bandingkan dengan air yang kotor ini. Air kotor ini tidak bersih ya. Ini airnya keruh, kemudian dia meninggalkan endapan. Nah, untuk persyaratan secara kimiawi, yang pertama, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun. Kemudian, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup iodium. Dan yang keempat, pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Kemudian, syarat yang ketiga yaitu syarat mikrobiologi. Untuk syarat mikrobiologi, air tidak boleh mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, anak-anak, jadi kita harus berhati-hati ya untuk membeli air yang bisa digunakan untuk minum atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu terkait manfaat air dan juga ciri air yang bersih. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, anak-anak, ayo kita tebak gambar. Gambar apakah yang merupakan fungsi air bagi tumbuhan? Yang manakah? Ya, benar, yang gambar B. Nah, kemudian yang manakah yang merupakan syarat mikrobiologi? Apakah pH derajat keasaman air yang antara 6,5 sampai 9,2 ataukah opsi yang lainnya? Nah, ya benar, yang tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia.